kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau telah menyertai dari awal hingga pada saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Kau sertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu berasal daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, hari ini ketemu lagi dengan Kak Evi. Kak Evi harap adik-adik tetap semangat ya di rumah masing-masing. Nah, minggu ini Kak Evi akan melanjutkan kisah dari minggu lalu. Ingatkah adik-adik kalau minggu lalu Kak Evi cerita tentang Tuhan Yesus yang naik ke surga, dan Tuhan Yesus kasih kita tugas juga janji, yaitu memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Nah, hari ini Kak Evi akan melanjutkan ceritanya apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, semua murid akhirnya kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, dan mereka pergi ke satu tempat dan menumpang bersama-sama di atas sebuah tempat yang hari ini Evi namakan Loteng Yerusalem. Nah, adik-adik, tahukah kamu apa yang dilakukan para murid di atas Loteng Yerusalem? Kalau minggu kemarin Kak Evi sudah menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong buat mereka, atau menjanjikan Roh Kudus buat mereka. Karena itu ini yang dilakukan para murid sambil menunggu Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kita baca dulu sama-sama dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, yang pertama dilakukan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan sambil menunggu janji yaitu Roh Kudus dicurahkan, para murid berkumpul bersama-sama di atas Loteng Yerusalem dan berdoa. Alkitab menulis mereka berdoa dengan tekun dan sehati. Dengan tekun berarti mereka berdoa secara terus-menerus tanpa capek atau tanpa bosan. Dengan sehati berarti mereka berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh atau dengan satu hati. Nah, adik-adik, dari cerita yang pertama ini Evi mau bilang ke adik-adik, ketika kamu sedang menunggu janji Tuhan dalam hidupmu, hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Apapun yang mau kamu minta, apapun yang sedang kamu tunggu dari Tuhan, lakukanlah seperti para murid lakukan. Ketika mereka menunggu Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu datang buat mereka, para murid bersatu hati, bersama-sama berdoa. Tahukah kamu, jumlah mereka saat itu yang ada di Loteng Yerusalem itu ada sekitar 120 orang. Itu adalah murid-murid Tuhan Yesus yang bersama-sama berdoa. Nah, yang kedua, adik-adik, ingatkah kamu bahwa Tuhan Yesus punya 12 murid? Salah satu murid Tuhan Yesus menjual Tuhan Yesus dan akhirnya mati bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot. Di dalam masa ini, di dalam kesempatan ini, selain mereka menunggu janji Bapa yaitu memberikan Roh Kudus, mereka pun akhirnya mau memilih murid Tuhan Yesus untuk menggantikan Yudas. Tapi ada syaratnya adik-adik. Syarat dalam memilih murid ini adalah dia harus orang yang selalu bersama-sama dengan mereka dan Tuhan Yesus, mulai dari baptisan Yohanes sampai kepada hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kenapa demikian? Dia harus menjadi salah satu saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena itu para murid berdoa kepada Tuhan. Tuhan, siapakah yang harus mereka pilih? Jadi di antara itu diusulkanlah 2 orang, yaitu Barabas dan juga Matias. Karena itu ketika mereka berdoa bersama-sama, mereka bilang sama Tuhan, Kau yang tahu tentang hati manusia, di antara 2 orang ini siapa yang Kau pilih untuk menggantikan Yudas? Dan akhirnya terpilihlah Matias sebagai salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus menggantikan Yudas Iskariot. Nah, adik,
Dari cerita yang Kak Evi bagikan hari ini, Kak Evi harap adik-adik dapat memetik satu pelajaran penting, yaitu apapun yang mau kamu pilih, keputusan apapun yang mau kamu buat, ataupun ketika kamu sedang menunggu janji Tuhan, lakukanlah seperti yang para murid lakukan, yaitu mereka berdoa dengan sehati dan bertekun sampai janji itu digenapi atau sampai Roh Kudus dicurahkan. Nah, demikian cerita firman Tuhan Kak Evi pagi ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan cerita yang menarik tentang Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Minggu kita mau mengucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami di surga,